Bayangkan sebuah benih padi yang kecil, nyaris tak berarti, tapi ketika ia menyentuh tanah yang tepat, ia bisa tumbuh jadi makan bagi jutaan orang. Di negeri kita, khususnya Indonesia, tanah bukan cuma tempat berpijak. Tanah adalah sumber kehidupan. Ia menentukan apa yang bisa tumbuh, seberapa subur hasil panen, bahkan seberapa kuat ketahanan pangan kita. Tapi, tahukah kamu, tidak semua tanah sama. Setiap jenis tanah punya karakter, kekuatan, dan kelemahannya sendiri. Nah, hari ini kita akan menggali lebih dalam secara harfiah dan kiasan tentang jenis-jenis tanah pertanian di Indonesia. Oke, tanpa basa-basi, yang pertama, mari kita bahas tentang tanah andosol. Tanah andosol berasal dari abu vulkanik. Ya, tanah ini adalah hadiah dari Yang Maha Kuasa dari Gunung Merapi. Meskipun letusan gunung bisa membawa bencana, tapi setelah debu mengendap dan waktu bekerja, muncullah tanah yang sangat subur. Ciri khas tanah andosol adalah warna gelap, struktur gembur, dan kaya akan bahan organik. Teksturnya mudah diolah dan punya kemampuan menyimpan air yang baik. Tanah ini banyak ditemukan di daerah pegunungan, seperti di sekitar Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Sinabung, dan gunung-gunung di Bali. Ada yang cocok ditanam. Apa yang cocok ditanam? Yang cocok ditanam di tanah ini adalah teh, kopi, wortel, kol, dan tanaman hortikultura lainnya. Tak heran banyak kebun sayur berada di lereng gunung. Andosol adalah contoh bagaimana bencana bisa berubah jadi berkah dengan waktu dan perawatan yang tepat. Yang kedua, tanah latosol. Latosol adalah tanah yang berbentuk dari pelapukan batuan beku dan sedimen di daerah tropis dengan curah hujan tinggi. Warna khasnya adalah merah hingga coklat karena kandungan besi dan aluminium sangat tinggi. Tapi hati-hati, tanah ini bersifat asam dan kandungan haranya rendah. Tapi bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan. Dengan pengapuran dan pemupukan, tanah ini sangat cocok untuk tanaman tahunan seperti kelapa sawit, kakao, kopi, dan karet. Kamu bisa menemukannya di banyak daerah di Indonesia. Contoh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Tanah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua yang terlihat kurang subur itu tak berguna. Dengan penanganan yang tepat, hasilnya bisa luar biasa. Yang ketiga, tanah aluvial. Tanah aluvial terbentuk dari endapan lumpur, pasir, dan bahan organik yang dibawa oleh air sungai. Karena terus diperbarui oleh sedimen sungai, tanah ini sangat subur. Warnanya biasanya kelabu, teksturnya halus, dan mudah diolah. Cocok sekali untuk pertanian padi, jagung, kedelai, sayuran, bahkan buah-buahan. Kamu bisa menemukan tanah aluvial di dataran rendah sepanjang aliran sungai besar seperti Bengawan Solo, Sungai Musi, Barito, dan Kapuas, dan lain-lain. Tak heran jika wilayah-wilayah ini menjadi sentral pertanian
Tanahnya memberi kehidupan dan tak pernah berhenti memperbaharui diri. Dan yang keempat, tanah grumosol. Tanah ini unik, berwarna hitam atau kelabu tua, mengandung liat dan yang tinggi dan punya sifat mengembang saat basah dan menyusut saat kering. Kalau kamu lihat tanah yang retak-retak saat kemarau, itu bisa jadi tanah grumosol. Tanah ini cocok untuk tanaman seperti padi, tadah, hujan, jagung, kapas, dan kedelai. Namun, dibutuhkan teknik olah tanah yang cermat karena teksturnya bisa menyulitkan saat basah dan terlalu kering. Kamu bisa menemukannya di wilayah Nusa Tenggara, Jawa Tengah, dan sebagian Sulawesi. Dan yang kelima, tanah organosol. Tanah organosol ini adalah jenis tanah yang sangat khas, berasal dari bahan organik yang membusuk secara perlahan di lingkungan basah seperti rawa-rawa. Tanah gambut mengandung asam tinggi, meski miskin hara dan mudah terbakar jika mengering. Tapi kalau dikelola dengan hati-hati, ia bisa mendukung tanaman seperti nanas, sagu, atau kelapa sawit. Tantangannya besar, tapi potensi ekonominya juga besar. Banyak ditemukan di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Tanah gambut menjadi perhatian utama dalam isu lingkungan dan pertanian modern. Ia adalah simbol dari keseimbangan. Jika dijaga, ia memberi. Jika disalahgunakan, ia merusak. Yang keenam, tanah regosol. Tanah regosol ini berasal dari pelapukan pasir vulkanik yang belum lama mengendap. Tanah ini tergolong muda dan belum stabil secara struktur. Kandungan airnya rendah karena cepat meresap, sehingga tanaman bisa cepat kekurangan air. Tapi jangan salah, dengan irigasi yang baik, tanah ini cocok untuk tembakau, kacang tanah, dan jagung. Banyak ditemukan di lereng-lereng gunung seperti Merapi, Semeru, dan Kerinci. Setiap jengkal tanah di Indonesia punya cerita. Kita semua tahu ada 6 jenis tanah yang kita ketahui di negara Republik Indonesia. Dari abu vulkanik yang subur, rawa yang lembab, hingga tanah keras dan menantang, semuanya punya potensi. Tapi hanya akan berhasil jika kita tahu cara memperlakukannya. Pertanian bukan sekedar soal tanaman dan panen, tapi tentang mengenal tanah, memahami alam, dan bersahabat dengan bumi. Jadi, mulai sekarang mari kita perhatikan tanah tempat kita berpijak, karena dari sanalah kehidupan dimulai. Tanah yang kita kenal hari ini bisa jadi ladang harapan esok hari. Tanah terlihat diam, tapi menyimpan rahasia kehidupan. Di balik setiap butir nasi yang kita makan, sudah pasti tanah punya peran yang penting, sangat penting. Oke, 6 contoh jenis tanah untuk kita mengerti betapa pentingnya untuk kita mengetahui jenis tanah yang sesuai dengan daerah di tempat kita, agar kita bisa memaksimalkan hasil panen yang kita harapkan dan mengurangi risiko kerugian. Ingat, setiap jenis tanah memiliki tantangan dan peluangnya sendiri.
Dengan mengetahui jenis tanah yang tepat, kita bisa memaksimalkan dan mengerti tanaman apa yang akan kita tanam, tentunya mengharapkan hasil yang melimpah dan meminimalisir kerugian yang tak perlu. Jadi, pastikan untuk selalu memperhatikan jenis tanah apa dan tanaman apa yang cocok di tempat kita. Semoga informasi yang kami bagikan ini bermanfaat dalam meraih hasil panen yang optimal. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Kalau ada pertanyaan atau tips yang ingin kalian bagikan, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat berkebun. Taman rupangan bagus mau injang di dada. Tidak bagus mau